Di sebuah rumah kontrakan di Tenggarong, sebuah tragedi memilukan terjadi. Seorang pedagang baju yang sering pergi jauh dari rumah, mulai curiga terhadap kesetiaan istrinya. Ketika rasa curiganya membuahkan bukti tak terduga, pesan mesra di handphone istrinya, sang suami memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dalam sebuah tindakan nekat yang penuh ketegangan, ia bersembunyi di atas plafon rumah dan menyaksikan perselingkuhan istrinya dengan iparnya. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan kalian Anto Pamuji, seorang pria berusia 38 tahun, tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana yang berlokasi di Jalan Gunung Pegat RT 35, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Anto tinggal bersama istrinya yang bernama Eka, yang berusia 33 tahun. Sayangnya, tidak banyak informasi yang tersedia mengenai kehidupan rumah tangga Anto dan Eka. Apakah mereka telah memiliki anak atau belum? Yang jelas, sehari-hari Eka berperan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Anto bekerja sebagai pedagang baju di wilayah Kutai Barat. Anto, yang merupakan kepala rumah tangga, sangat memahami tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarganya, terutama istrinya, Eka. Dia bekerja keras sebagai pedagang baju yang berpindah-pindah tempat di Kutai Barat, atau dikenal juga sebagai pedagang keliling. Sebagai kepala keluarga, Anto sangat berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan istrinya. Setiap hari, dia berusaha keras menjual baju demi memenuhi kebutuhan mereka. Karena tuntutan pekerjaannya, Anto seringkali jarang pulang ke rumah dan harus berada jauh dari istrinya demi mencari nafkah. Dikatakan bahwa selama berdagang, Anto biasanya tinggal di Kutai Barat selama 5 hingga 6 hari lamanya. Setelah dagangannya habis, Anto akan pulang ke Tenggarong, Kutai Kartanegara, selama 2 hari untuk bertemu dengan istrinya serta mengambil barang dagangan baru. Dengan demikian, dalam 1 minggu, Anto paling lama pulang ke rumah selama 2 hari. Selebihnya, dia hanya berkomunikasi dengan istrinya melalui telepon. Ketika pulang ke rumah, Anto selalu menyerahkan hasil dagangannya kepada Eka sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menafkahi istrinya tersebut. Meskipun pekerjaannya mengharuskannya berada jauh dari Eka, sebagai suami, Anto menaruh kepercayaan penuh kepada istrinya. Dia yakin bahwa Eka akan baik-baik saja meskipun mereka sering berjauhan. Pada awalnya, tidak ada yang mencurigakan di rumah mereka. Semuanya tampak normal dan baik-baik saja. Meskipun mereka sering berjauhan, sangat jarang terdengar adanya masalah antara Anto dan Eka. Namun, seiring berjalannya waktu, sekitar 2 bulan sebelum kejadian tersebut, Anto mulai memperhatikan adanya perubahan sikap dari istrinya saat ia pulang ke rumah setelah berdagang. Selama 2 bulan terakhir itu, sikap Eka mulai berubah dan Anto merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Sebagai suami, Anto tentu saja merasakan perubahan tersebut. Eka kadang menjadi lebih diam dan tampak murung. Ketika Anto bertanya kepada Eka tentang perubahan sikapnya, Eka selalu menutupi dengan mengatakan bahwa itu hanya perasaan Anto saja dan semuanya baik-baik saja. Eka juga menyarankan agar Anto tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh dan mengatakan mungkin Anto hanya lelah setelah berdagang. Meskipun Eka berusaha meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja, namun dalam hati kecilnya, Anto tetap merasa tidak tenang. Pikirannya terus mengembara dan ia mulai memiliki kecurigaan bahwa Eka mungkin berselingkuh dengan pria lain selama ia ditinggalkan. Pada awalnya, Anto berusaha melawan kecurigaan tersebut dan mencoba untuk berpikir positif serta fokus pada pekerjaannya. Namun, lama-kelamaan, gelagat Eka semakin aneh dan mencurigakan. 1 minggu sebelum kejadian ini, Eka tiba-tiba melarang Anto untuk memegang atau mengecek handphonenya. Padahal selama ini, saat pulang ke rumah, Anto selalu memegang atau mengecek handphone Eka dan Eka tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Namun, 1 minggu terakhir, Eka melarang Anto untuk menyentuh handphonenya, yang semakin membuat Anto merasa aneh dan curiga bahwa istrinya telah berselingkuh di belakangnya. Anto berpikir, jika memang tidak ada apa-apa, mengapa Eka tidak mengizinkannya mengecek handphonenya? Bahkan terkadang, Eka sering menyembunyikan handphonenya ketika Anto pulang ke rumah. Akhirnya, Anto dan Eka pun mulai sering adu mulut. Tak jarang, tetangga mendengar pertengkaran di antara keduanya. Untuk meyakinkan rasa curiganya,
Anto bahkan terang-terangan menuduh Eka telah berselingkuh dan sering berkomunikasi dengan selingkuhannya itu lewat handphone. Namun, Eka tetap saja membantah tuduhan suaminya itu. Padahal, Eka sendiri tidak bisa memberikan alasan yang jelas mengapa suaminya tidak boleh mengecek handphonenya. Hingga akhirnya, kecurigaan Anto dan pertengkarannya dengan Eka memuncak pada akhir tahun, tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021. Hari itu, Anto yang pulang ke rumah setelah berdagang kembali meminta Eka untuk memberikan handphonenya. Namun seperti biasa, Eka menolak. Kali ini, tidak seperti biasanya, Anto tidak memaksa Eka. Ia berusaha bersikap tenang karena di pikirannya saat itu, jika Eka tidak mau mengakui perselingkuhannya, maka ia sendirilah yang akan membuktikannya. Anto pun langsung mengatur strategi untuk membuktikan kecurigaannya terhadap sang istri. Ketika Eka pergi mandi, entah bagaimana, ia meletakkan handphonenya begitu saja. Pada saat itu, kebetulan tiba-tiba handphone Eka berbunyi, ada pesan yang masuk. Melihat kesempatan tersebut, Anto segera mengambil handphone istrinya. Ia melihat ada pesan dari seorang pria. Anto membuka chat tersebut dan betapa terkejutnya ia ketika melihat isi percakapan antara Eka dan pria tersebut yang sangat mesra. Banyak kata-kata sayang dan cinta yang terungkap. Dan yang paling mengejutkan adalah keinginan Eka untuk hamil dari pria tersebut. Anto membaca chat tersebut dengan perasaan campur aduk. Di situ tertulis dengan jelas kata-kata mesra dan pembicaraan tentang kehamilan. Hal ini membuat Anto emosi. Kecurigaan yang ia rasakan selama 2 bulan terakhir akhirnya terbukti. Yang lebih menyakitkan, pria selingkuhan istrinya adalah Kartolo, sepupu Eka sendiri. Anto dan Kartolo saling mengenal dengan baik. Dan Anto tidak menyangka bahwa istrinya berselingkuh dengan iparnya sendiri. Meskipun Anto telah mendapatkan bukti kuat dari percakapan mesra tersebut, ia ingin memergoki langsung Eka dan Kartolo. Ia berpikir bagaimana caranya bisa menangkap mereka basah. Anto akhirnya mendapatkan ide cemerlang. Ketika Eka selesai mandi, meskipun dalam keadaan emosi, Anto berusaha tetap tenang. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa besok ia akan pergi ke Jongon, desa kecamatan Lakulu untuk berdagang. Eka tidak merasa curiga karena Anto memang sering pergi ke berbagai daerah untuk berdagang. Sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, Anto keluar dari rumah. Namun, dengan diam-diam, ia langsung menuju ke arah belakang rumah dan masuk lewat pintu belakang. Ia kemudian naik ke atas plafon rumah kontrakannya tanpa diketahui oleh Eka. Anto bersembunyi di atas plafon dengan harapan bisa memergoki langsung istrinya berselingkuh. Meskipun badan Anto terasa pegal, ia tetap gigih menunggu selama 2 jam di atas plafon tersebut. Akhirnya, penantian Anto membuahkan hasil. Setelah lebih dari 2 jam menunggu, ia melihat Eka keluar dari rumah dan kemudian masuk kembali. Beberapa menit kemudian, seorang pria yang tak lain adalah Kartolo terlihat masuk ke dalam rumah kontrakannya. Di ruang tamu, Anto menyaksikan Eka dan Kartolo sangat dekat. Anto semakin emosi, namun ia masih berusaha menahan diri dan terus memperhatikan gerak-gerik mereka. Setelah berdekatan di ruang tamu, Eka dan Kartolo melakukan pengenceritan. Kali ini, Anto tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia merasa cukup telah menyaksikan semuanya. Anto pun berteriak kepada Eka dan Kartolo, lalu turun dari plafon menuju ruang tamu. Anto kemudian mendobrak pintu kamar yang terkunci. Kartolo berusaha menahan pintu, namun karena pintu hanya terbuat dari triplek, pintu tersebut tidak bisa bertahan dan rusak karena didobrak dengan sangat keras oleh Anto. Ketika berhasil masuk ke dalam kamar pada pukul 12.22 siang waktu Indonesia Tengah, Anto langsung memojokkan Kartolo, membuat Kartolo mengalami goresan di bagian punggung. Setelah itu, Kartolo segera melarikan diri tanpa sehelai kain melalui jendela, berusaha keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri dari Anto. Setelah Kartolo melarikan diri, Anto yang terbawa emosi langsung membidas Eka. Eka menerima 5 goresan. Eka berusaha menuju ke halaman depan untuk meminta bantuan tetangga. Namun, Eka jatuh pingsan tepat di depan pintu rumahnya karena kehilangan banyak noda kemerahan. Para tetangga yang mendengar jeritan Eka segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, untuk melihat apa yang terjadi. Setibanya di sana, mereka terkejut melihat Eka terkapar di tanah. Salah satu tetangga berinisiatif menelepon ambulans untuk membawa Eka ke rumah sakit. Setelah tim medis tiba, Eka segera dibawa ke RSUD Ampari Kesit, Tenggarong, Seberang untuk mendapatkan perawatan.
Di sisi lain, Kartolo yang juga mengalami hal yang sama, dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit yang sama. Beruntungnya, baik Eka maupun Kartolo selamat dan kondisi keduanya perlahan membaik. Setelah kejadian ini, Anto tidak melarikan diri. Ia mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan langsung menyerahkan diri ke Polsek Tenggarong. Dalam interogasinya, Anto mengaku telah berbuat kelam pada istrinya, Eka, dan selingkuhan istrinya yang tak lain adalah ipar Eka sendiri, Kartolo. Anto merasa kesal setelah memergoki sendiri pengenceritan dengan mata kepalanya. Meskipun perbuatannya dianggap tidak benar, Anto merasa lega telah memberikan ganjaran kepada istri dan selingkuhan istrinya itu. Anto juga tidak menyangka bahwa Kartolo, ipar istrinya yang juga temannya, tega menjadi orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Selain itu, Anto tentu saja merasa malu dengan fakta tersebut. Kapolsek Tenggarong, Ibtu Nursan, membenarkan bahwa kejadian ini terjadi karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh istri pelaku dan iparnya. Akibat tindakannya, Anto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mana ia dijerat dengan pasal 354 ayat 2 tentang kezoliman dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun penjara. Bagaimana tanggapan kalian? Siapakah yang patut disalahkan dari cerita ini? Silahkan komen di bawah. Dan pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya komunikasi dan kepercayaan dalam hubungan pernikahan. Kecurigaan dan ketidakjujuran dapat merusak hubungan dan menimbulkan tindakan yang berujung pada kepiluan. Penting untuk menghadapi masalah dengan kepala dingin dan mencari solusi yang tidak merugikan pihak lain. Kesetiaan dan rasa hormat terhadap pasangan adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.